Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan WiFi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813-8732-9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tema khotbah saya masih dalam tema besar manusia akhir zaman. Tapi pada spesifik, setiap minggunya saya akan buat tema kecilnya, dan tema kecil pada minggu ini adalah manusia akhir zaman itu beribadah hanya secara lahiriah. Beribadah hanya secara lahiriah. Ya saudara, mentalitas orang percaya yang saya amati ya, saya bukan kemarin sore baru jadi pendeta. Kalau jadi pendetanya tahun ini 17 tahun sudah jadi pendeta penuh. Jadi kalau dihitung dari pendeta mudanya, dihitung dari evangelisnya, karena di gereja lama saya itu nggak ada PDP, adanya evangelis. Kalau dihitung lagi sejak masa muda saya sudah melayani jadi guru sekolah minggu, aktif di gerakan pemuda, maka hampir 3/4 hidup saya sudah melayani Tuhan. Dan saya melihat banyak orang Kristen itu memahami bahwa kalau dirinya sudah datang ke gereja di hari Minggu, maka itu cukup karena dianggapnya sudah beribadah. Nah, saya ingin mengkritisi itu Bapak Ibu. Bukan saya sok-sok jago. Cuma pemahaman Bapak Ibu bahwa kalau beribadah itu yang penting hari Minggu ke gereja. Yang penting doa dalam nama Yesus. Yang penting sudah baca Alkitab. Yang penting sudah pujian penyembahan, itu adalah pemahaman yang salah. Menurut saya, tidak lengkaplah kalau Bapak Ibu tidak sepakat dengan saya mengatakan dengan salah gitu ya. Kenapa? Sekali lagi kita harus melihat etimologinya. Berkali-kali saya bilang,
ya. Untuk bisa memahami satu topik, satu tema, maka Bapak Ibu harus ngerti dulu arti katanya itu apa. Sebab bagaimana mungkin kita bisa membahas dengan detail kalau kita makna harafiahnya aja nggak ngerti gitu loh. Kenapa saya mau menekankan ini? Sekali lagi, berulang kali saya bilang, problemnya Alkitab itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia awalnya. Nah, kata ibadah itu kan kata dalam bahasa Indonesia. Mestinya dipahami sebagai kata terjemahan. Nah, apa kata ibadah dalam bahasa asli Alkitab? Saya ulangi lagi. Siapa tahu ada yang di online, di live streaming, baru pertama kali ngikutin khotbah saya. Kalau perjanjian lama itu bahasa Ibrani, hampir semuanya bahasa Ibrani. Dan kalau perjanjian baru hampir semuanya bahasa Yunani, ada beberapa poin menggunakan bahasa Aram dan juga bahasa Ibrani. Tapi sangat minim, hampir semuanya diyakini oleh para teolog ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Yunani di perjanjian baru, kata ibadah itu menggunakan dua kata Yunani yang berbeda. Perhatikan aja, sederhananya begini. Ada dua kata Yunani berbeda, tapi ketika diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, hanya menjadi kata beribadah. Ini kan aneh saudara ya, mestinya kita kritisi ya, jangan ditelan mentah-mentah gitu. Kata pertama yang diterjemahkan menjadi beribadah oleh LAI di Alkitab Perjanjian Baru kita, yakni kata Yunani eusebia. Eusebia ini, kalau Bapak Ibu lihat kamus Strong, kamus Teologia dalam terjemahan bahasa Inggris, eusebia ini berarti piety atau guidelines. Piety itu artinya kekudusan, guidelines itu artinya kesalehan. Jadi saudara, bicara mengenai kata ibadah itu, sebenarnya dari bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, ibadah itu berarti hidup saleh, hidup kudus. Pertanyaannya jujur saja sama diri kita, tolong dijawab. Apakah orang atau kita yang ke gereja itu sudah benar-benar hidup saleh, sudah benar-benar hidup kudus? Apakah orang di luar sana yang kalau makan dalam nama Yesus berkati makanan ini, kalau tidur Tuhan Yesus tolong saya, pelihara saya agar mimpi saya diberkati. Itu orang yang begini, yang punya ciri khas seperti ini, yang pakai salib di mana-mana, itu orang yang sudah benar-benar hidup kudus. Kalau kita mau jujur kan, ya enggak juga. Berarti kata ibadah dalam pemahaman bahasa Indonesia enggak tepat, saudara. Kurang tepat. Kata kedua, dalam perjanjian baru, kata Yunani yang diterjemahkan oleh LAI menjadi beribadah itu menggunakan kata dasar latreo. Latreo ini, saudara, dalam terjemahan Inggris atau dalam kamus Strong, kamus Teologia, diterjemahkan menjadi bahasa Inggris worship atau serve. Jadi latreo itu artinya worship, menyembah, atau serve, melayani. Itulah arti dari latreo yang diterjemahkan oleh LAI menjadi kata ibadah. Jadi sebenarnya ini kalau mau bodoh-bodohan aja, langit dan bumi pemahamannya. Apakah orang yang beribadah itu orang yang benar-benar memahami bahwa dia melayani Tuhan? Apakah orang yang beribadah itu benar-benar memahami bahwa dia sedang memuji Tuhan? Faktanya ada orang mengaku pelayan Tuhan tapi selingkuh, tapi bohong, tapi hidup dalam dosa. Berdiri di mimbar Tuhan tapi bersaksi palsu. Apakah orang yang begini, yang dikasih stigma, yang dikasih label hamba Tuhan oleh orang banyak itu adalah orang yang sudah benar-benar melayani Tuhan dan juga menyembah Tuhan? Itu perjanjian baru, saudara. Saya sengaja nggak pakai ayat-ayatnya lah untuk mempersingkat. Tapi ada banyak ayat yang memang kalau perjanjian baru, kata ibadah itu biasanya hanya ditemukan dalam dua kata Yunani, eusebia dan latreo tadi. Kalau perjanjian lama, saya kulik-kulik dari Kejadian sampai Maliaki. Setiap saya ketemu kata beribadah dalam Alkitab LAI, terus saya cek bahasa Ibraninya, kata beribadah itu menggunakan kata Ibrani avad. Spellingnya abad. Tapi dibacanya tuh avad, karena B itu biasanya V dalam lafal Ibrani. Kata avad ini itu sama artinya sejajar dengan latreo dalam bahasa Yunani.
Jadi bahasa Ibrani Avad, ketika Septuaginta, Alkitab Ibrani diterjemahkan menjadi Alkitab berbahasa Yunani. Kata Avad itu diterjemahkan menjadi kata latreo. Jadi Avad dan latreo ini artinya sama, harafiahnya sama, to serve atau melayani. Maka orang-orang Perjanjian Lama, para rabai, orang Farisi, ahli-ahli agama, ahli Taurat, orang-orang yang disebut imam-imam di bait Allah, di kemah suci itu, ketika dia beribadah, itu dia memahami bahwa dia sedang melayani Tuhan. To serve. Melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu biji mata Tuhan, itulah pemahaman kata ibadah yang sebenarnya. Kenapa orang Kristen tuh kalau ke gereja sudah dipikirnya beribadah? Kenapa orang Kristen tuh kalau baca Alkitab sudah dipikirnya beribadah? Kenapa orang Kristen tuh kalau sudah punya kehidupan berdoa, menyembah, memuji Tuhan, terus dalam nama Yesus, itu sudah dianggapnya dia beribadah kepada Tuhan. Karena pemahaman kata ibadah itu yang memang tidak sama dengan kata ibadah dalam konteks Alkitab. Kata beribadah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, itu artinya menjalankan ibadah. Coba perhatikan baik-baik. Kata beribadah dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Baku, itu artinya menjalankan ibadah, titik koma, menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan Tuhan. Berarti menjalankan syariat. Jadi kalau ada orang Muslim, terus dia setiap 5 waktu dia pergi ke langgar, ke musola, ke masjid untuk sholat berjamaah, maka dia dalam makna bahasa Indonesia sudah disebut orang yang beribadah karena menjalankan syariatnya. Sebaliknya Kristen karena syariat ibadahnya itu biasanya hari Minggu, maka akhirnya orang yang berbahasa Indonesia saja, orang Kristen yang tidak mau mendalami Alkitab lebih lagi, hanya pokoknya memahami dalam bahasa Indonesia saja, berpikir akhirnya, kalau saya sudah ke gereja, maka sudah beribadah. Secara arti kata dalam bahasa Indonesia tidak salah. Tapi sekali lagi saya bilang, Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita mau ukurannya apa? Ukuran Alkitab terjemahan, apa ukuran Alkitab asli yang berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani? Saya kembalikan sama saudara. Dan kalau mau kita mengikuti apa yang dikatakan Alkitab dalam bahasa aslinya, beribadah itu sesuatu yang sulit dikerjakan. Makanya gak heran banyak orang memahaminya semaunya sendiri. Udah beribadah hari Minggu, udah baca Alkitab, udah menyembah Tuhan, pakai bahasa roh, enough, cukup. Padahal kata beribadah di Alkitab itu begitu luas dan dalamnya. Apa tadi artinya? Kalau saudara mengaku saudara sudah beribadah, maka saudara pasti hidupnya kudus. Maka hidupnya pasti menjaga kesalehan. Maka hidupnya akan melayani Tuhan dimanapun dia berada. Firman Tuhan akan berusaha digenapinya. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Meskipun dia hanya di dapur, kerjaannya hanya nyuci piring, kerjaannya hanya ojek online, dia lakukan semua itu seperti untuk Tuhan. Orang yang beribadah juga orang yang senantiasa memuji Tuhan. Gak akan keluar kata-kata sungut-sungut, kata-kata sia-sia dari mulutnya. Gak akan dia khawatir. Dia selalu bersyukur dalam segala hal. Kenapa? Karena dia mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Andai kata aku sakit sekalipun, divonis dokter sakit parah sekalipun, selama aku masih bisa narik nafas, aku akan terus memuliakan Tuhan. Coba kalau mau jujur, mudah gak seperti itu? Ketika uang tinggal segitunya, ambil dari ATM, tiba-tiba di tengah jalan kita dipalak orang. Uang yang tinggal segitu akhirnya hilang. Masih bisa nggak kita memuji Tuhan? Padahal di rumah ada anak-anak kita yang sedang kelaparan. Kita mungkin sedang berpikir seperti seorang janda di Sarfat. Kalau uang ini habis ya tinggal tunggu waktu aja aku dan anak-anakku mati. Masih bisa gak kita memuji Tuhan? Jangan bilang sama saya, bisa Pak. Kau bisa karena kau sedang tidak dalam situasi yang seperti itu. Yuk kita belajar lebih lagi saudara. 2 Timotius 3 ayat 5.
Inilah ayat yang menjadi landasan kita berteologi pada pagi hari ini. Beribadah hanya secara lahiriah. Bersama saya, 3-1 ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat ini berkali-kali dalam konteks saya khotbah manusia akhir zaman, saya mendasari pengajaran saya dari surat Timotius. Dan saya kembali mengingatkan dalam khotbah ini ketika Paulus nulis surat ini kepada anaknya yang namanya Timotius. Timotius itu bukan anak sekolah minggu. Bukan anak yang baru akil balik. Bukan anak yang baru bisa kencing berdiri. Timotius ini sudah jadi pendeta dalam konteks 2022. Sudah jadi hamba Tuhan. Di mata orang Kristen kebanyakan dia sudah dihormati. Sudah dipanggil rabai. Sudah dipanggil rasul. Sudah dipanggil pendeta. Tapi Paulus masih menekankan ini kepada orang yang sudah dikagumi orang Kristen kebanyakan. Dia mengingatkan bahwa akan banyak nanti orang yang secara tampilannya, lahiriahnya beribadah, tapi sebenarnya memungkiri kekuatannya. Kekuatannya itu apa? Kekuatan dari ibadah itu. Makanya gak heran orang Kristen kebanyakan, itu ya mentalnya mental tempe. Bapak Ibu kalau bukan orang Jawa mungkin gak ngerti konteks ini ya. Sebab mental tempe atau tempe, dasar tempe, itu adalah biasanya akronim atau ejekan dalam bahasa sehari-hari kepada orang yang berbahasa Jawa dalam budaya Jawa ketika itu mentalnya tuh mental cetek gitu loh. Gampang takut gitu loh, gampang khawatir. Biasanya kita ngomong tempe kowe. Ya. Karena empuk gitu kan, tempe itu kan empuk. Nah banyak orang Kristen seperti itu saudara. Padahal dalam ibadah itu ada kekuatan yang luar biasa. Baca baik-baik ayatnya. Mereka memungkiri kekuatannya. Kenapa ditekankan Paulus kepada Timotius? Karena Paulus sangat sadar bahwa di balik ibadah yang benar itu ada kekuatan yang tentu datangnya dari Tuhan. Sesuatu yang di luar akal. Di luar otak kita. Kalau kita beribadah dengan benar, maka semua kekuatan itu akan menyertai kita. Waduh, makanya dahsyatnya kalau Bapak Ibu dan saya memahami rahasia ini. Nah, ayat 5 ini di awalnya, di ayat 1, coba munculkan. Itu kita bisa mengerti konteksnya. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Bersama saya, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itulah konteksnya. Paulus nulis kepada anak rohaninya yang sudah dihormati oleh orang Kristen kebanyakan. Nah, dengarkan aku ya, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti khotbah ini udah seri ketiga Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut ini, nonton lagi nanti di YouTube-nya seri pertama 2 minggu lalu, seri kedua minggu yang lalu. Saya akan terus secara seri ngomongin soal manusia akhir zaman ini. Konteksnya, bahwa kata Paulus, di akhir zaman itu akan ada zaman yang sukar. Problemnya orang Kristen itu memahami akhir zaman, memang sudah memahami akhir zaman itu akan ada zaman yang sukar. Tapi zaman yang sukar itu dipahami dari faktor eksternal. Oh, nanti ada bencana alam. Oh, nanti planet-planet, bintang-bintang, meteor akan berguguran. Oh, nanti akan ada air seperti darah. Oh, nanti matahari akan gelap. Oh, nanti bulan tak bercahaya. Oh, nanti ada antikristus. Semuanya faktor eksternal. Dan kalau Bapak Ibu salah satu pengagum stoikisme seperti saya, ya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap yang dari faktor eksternal itu. Akhirnya kita bilang ya udahlah, pasrah mawon, mengalir saja. Sebab semua yang terjadi dari luar itu nggak bisa kita rubah. Siapa kita? Padahal kalau kau cermati, ini ayat di dalam 2 Timotius 3 ini dalam banget loh Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan kata Paulus, rasul yang hebat ini. Zaman yang sukar itu bukan melulu datangnya karena faktor eksternal. Tapi sebagian terjadi karena faktor internal. Salah satunya, dia mengingatkan anak rohaninya Timotius. Jangan sampai kau berpikir kau sudah beribadah kepada Bapa, kepada Tuhan. Tapi kau hanya beribadah lahiriah saja ya. Kalau kau beribadah secara lahiriah saja, kau akan mengalami nanti di akhir zaman, zaman yang sukar itu.
Sebab apa yang kau anggap beribadah itu ternyata tidak menumbuhkan imanmu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Banyak orang hari ini sepertinya mencari Tuhan. Banyak orang hari ini sepertinya tampaknya beribadah. Banyak orang hari ini bahkan sepertinya melayani Tuhan. Tapi sebenarnya mereka tidak percaya atau memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Mereka hanya melakukan apa yang mereka pahami tanpa mau mendalami apa yang sebenarnya Alkitab inginkan untuk kita perbuat. Di kesempatan khotbah seri ini saya berharap kekasih-kekasih Tuhan, terutama keluarga besar The Warriors, memahami ini. Jangan bangga diri kalau kita hari ini merasa sudah ke gereja. Entah kau namakan itu beribadah sebagai jemaat, entah kau namakan itu melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Saya bilang dengan yakin di mimbar ini bahwa pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang keliru. Sebab yang saya pahami selama 17 tahun saya jadi pendeta penuh, orang yang datang ke gereja belum tentu beribadah. Tentu ibadah di sini dalam konteks yang seperti sudah saya paparkan panjang lebar tadi. Beribadah secara lahiriah saja, itu akhirnya bisa Tuhan nilai dari diri kita. Jika hari ini, esok, dan sepanjang sisa hidup saudara, saudara menjadi orang yang puas jika sudah dipuja-puji orang. Maksudnya gimana, Pak? Hubungannya apa, Pak Se? Lah iya, saudara tiba-tiba hari Minggu ke gereja ketemu sama orang. Wih, ke gereja loh, keren. Kau merasa itu sudah cukup. Itu sudah menjadi pemahaman orang bahwa saya sudah beribadah. Waduh, sekarang keren loh, bukan cuma jemaat loh, udah jadi penatua, udah jadi diaken, udah melayani Tuhan loh, udah main musik loh. Besar kepala. Kau berpikir, wah, aku sudah satu step lebih tinggi daripada jemaat biasa. Bangga dan terlena dengan penilaian orang lain. Saya sudah mengajar kalau saudara diikuti saya, aduh saudara, jangan terbuailah sama pujian orang itu. Saya bahkan berani ngomong kalau kau dipuji-puji orang, masuk telinga kanan, keluarin telinga kiri, jangan diendapkan di tengah-tengah. Nanti nyangkut ke otak, nyangkut ke hati, kau jadi manusia yang rusak. Pujian, puja-puji, itu bagi saya lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaatnya untuk diri kita pribadi. Kenapa? Karena penilaian yang sejati itu mestinya kita harapkan datangnya dari Tuhan. Bukan dari manusia. Saya berani yakin orang-orang yang punya status seperti saya pendeta, yang dipuja-puji sama jemaatnya, sama banyak orang, nanti di surga gak akan dapat bagian. Saya berani hakul yakin. Kalau taruhan itu diizinkan, saya berani taruhan. Sebab Tuhan sudah ngomong kok. Tuhan, aku sudah melakukan ini. Aku sudah melayani Tuhan, mengusir roh jahat, mendoakan orang sakit. Tapi apa kata Tuhan? Enyahlah dari hadapanku, kau pembuat kejahatan. Jadi kalau saya ngomong, saya berstatement, itu bukan cuma ngakal-ngakalan. Saya udah mendalami Alkitab ini. Saya berani mempertanggungjawabkan ajaran saya. Ada sebuah intermezzo dikit, saudara. Kan saya bilang saya minggu-minggu ini, hampir sebulan ini saya bolak-balik Jakarta. Saya udah malas ke Jakarta sebenarnya, meskipun Jakarta cuma lemparan batu ya. Kayak songong banget gitu. Saya bangga jadi orang Serpong gitu. Nggak butuh Jakarta. Semua saya bisa dapatkan di Serpong. Tapi harus ke Jakarta karena ibu saya sakit. Dan kami tuh kalau ke Jakarta selalu pagi habis nganterin anak saya sekolah. Di sekolahnya kami langsung, berarti kurang lebih setengah 7, jam 7 nyangkut di tol itu. Di tol Merak ke Jakarta, keluar ke Benjeruk. Itu bisa 1 jam loh saudara. Terus pulangnya secepat-cepatnya habis nganterin ibu saya. Kalau saya bilang, Bu saya nggak bisa lama-lama ya mau rekaman. Itu jam 2 dari Kebun Jeruk menuju ke Serpong. Dengan asumsi saya pikir jam 2 belum jam pulang siang. Sudah jam makan siang juga. Mestinya teorinya jam 2 ke Serpong 15 menit kalau lewat tol itu teorinya. Tapi faktanya nggak bisa juga. Ada aja masalah. Ada macet lah, ada kecelakaan lah, ada bis yang berhenti di pinggir jalan lah, dan lain sebagainya. Itu bisa menghambat. Paling cepat 45 menit sampai ke Serpong. Kadang-kadang lebih daripada itu. Suatu hari, saya sama istri saya mungkin sekitar jam 3, jam 4, dan macet sekali.
Istri saya tahu dia tidak tidur, tapi dibilang melek juga tidak gitu ya. Karena dia setengah-setengah sadar gitu. Dan saya kan bayangin nyetir sendiri dari pagi ya, macet pula ya, ngantuk juga. Terus tiba-tiba saya nges gitu, kayak dikasih nano-nano. You tahu permen nano-nano asem gitu, terus yes ke kotak gitu. Gara-gara dari macet sini ada ada truk yang nyalip dari sebelah kiri lewat bahu jalan. Bapak Ibu tahu dong kalau truk-truk itu kan banyak quote-quote yang aneh-aneh tuh ya. Yang kutipan-kutipan yang aneh-aneh. Itu kadang-kadang lucu loh saudara. Ya. Saya lagi udah ngantuk-ngantuk itu terus, ini apa enak banget yang gitu kan. Terus dia berhenti agak nyerong begini. Jadi ke belakangnya tuh, bak belakangnya masih kebaca sama saya. Tulisannya begini. Jangan terlena ketika terima pujian. Karena banyak nyamuk mati karena tepuk tangan. Saya ketika baca pertama tuh nggak apa hubungannya gitu. Terus saya baca lagi. Jangan terlena karena terima banyak pujian. Karena banyak nyamuk mati karena tepuk tangan. Nah iya kalau kita nepuk nyamuk kan mati nyamuknya gitu kan saudara. Meskipun gak ada hubungan akhirnya tuh membuat saya tertawa dan akhirnya saya seger lagi. Dan saya hubungkan dengan tema saya. Orang yang gampang terpesona, terkagum dengan puja-pujian orang itu akan seperti nyamuk mati dengan cepat. Apa yang kita cari dalam ibadah kita? Pujian, pengharapan, penghargaan orang lain kah? Bapak Ibu pernah baca Matius 6 ayat 5. Tolong dibuka Matius 6 ayat 5. Ini kata Tuhan Yesus loh. Ini yang saya ajarkan kepada saudara dengan bahasa yang berbeda. Bersama saya ya, kita baca. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku, kata Tuhan Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini ngomongnya memang soal doa. Bagaimana orang beragama di zaman Tuhan Yesus itu kalau doa, ingin agar dia ketika berdoa dilihat orang. Maka doanya di mana? Di perempatan jalan. Berdoanya di mana? Di rumah-rumah ibadat. Karena kalau di rumah ibadat, di sinagoga, di bait Allah pasti banyak orang. Dia doanya di depan, sambil angkat tangan, sambil tepuk dada. Dia berdoa di perempatan jalan. Orang kalau melihat ada orang sedang kusyuk beragama, beribadah di depan matanya, maka secara naluriah dia akan minder. Waduh, orang ini hubungannya dengan Tuhan luar biasa loh. Keren ini. One day aku mau seperti ini. Apa kata Tuhan Yesus? Meskipun orang yang beragama itu tidak berniat jahat, dia tulus karena dia tahu bahwa bapaknya kalau doa di perempatan jalan, bapaknya kalau doa di depan rumah ibadat, maka dia akhirnya mengikuti teladan bapaknya itu. Dia tidak bermaksud ingin mendapat pujian orang. Tapi karena yang dilakukan itu dipuji orang, dipuji banyak orang, dipuji dalam hati banyak orang, kata Tuhan Yesus, dia yang tulus beribadah sedang berdoa tidak mendapat upah dari Tuhan. Artinya bahasa sederhana, doanya dia gak didengar Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mendapat upahnya dari puja-puji orang itu. Makanya dalam ayat ini menjadi satu dari beberapa ayat yang saya mengajarkan kepada saudara yang mau jadi keluarga besar The Way, menganggap saya adalah gembalamu. Udah kita di komunitas ini gak usah terima kasihan lah. Ya, kalau kita berbuat baik sama orang lain, itu udah hal yang biasa. Saya nolong saudara, udah hal yang biasa. Saudara nolong saya, udah hal yang biasa. Ya, gak usah pakai terima kasihan. Ketika saya ngajar ini, saya sharingin ini, ketika saya ketemu sama beberapa hamba Tuhan di meja sambil makan gitu. Banyak orang, teman-teman saya hamba Tuhan gak setuju. Ini kan budaya timur, Pak. Kalau kita gak berterima kasih, kita dianggapnya gimana gitu. Ya saya bilang, saya mengajarnya sama jemaat saya yang sudah ngerti saya. Kalau ke orang lain ya saya tetap berterima kasih. Takutnya nanti dia salah paham. Kok saya sudah diberkati, saya sudah ditolong, kok saya gak berterima kasih. Tapi kepada saudara, dengarkan saya berharap saudara paham. Kalau kau berbuat baik sama saya tidak berterima kasih. Dan juga, saya mohon juga dimengerti. Kalau saya berbuat baik sama saudara gak usah terima kasih sama saya. Why? Ayat ini main blow up gitu ke saya. Sebab kalau saya berbuat baik sama saudara berterima kasih sama saya udah gak mendapat upahnya lagi dari Tuhan. Karena ucapan terima kasih saudara kepada saya itu cukup, kata Tuhan. Dan saya gak mau dong. Saya kan melakukan hal ini kan karena saya pengen dapat apresiasi dari Tuhan. Saya melakukan ini kan karena saya melayani Tuhan. So, meskipun kau mengapresiasi saya dengan nilai rupiah yang besar sekalipun, bagi saya maafkan saya, ya
Nggak ada apa-apanya dengan nanti apresiasi Tuhan buat saya kan? Jadi sama-sama kita belajar saudara, bahwa kita hidup tidak boleh merasa diri puas atau cukup bangga dengan puja-puji orang lain. Yang kedua, kenapa Paulus mengatakan kepada Timotius, di akhir zaman nanti banyak orang yang beribadah hanya lahiriah saja tapi memungkiri kekuatannya. Karena banyak orang di akhir zaman beribadah itu hanya dianggap sebagai kewajiban. Kewajiban agamawi saja. Dan dalam khotbah seri Manusia Akhir Zaman, saya berkali-kali mengatakan ini bahaya laten. Bapak Ibu paham nggak bahaya laten? Laten itu artinya tidak terlihat, tersembunyi. Dalam konteks NKRI, katanya komunis itu, PKI itu bahaya laten. Nggak kelihatan, nggak ada lagi partai komunis. Nggak ada lagi orang mendeklarasikan dirinya, aku komunis di Indonesia ini. Tapi kata banyak orang, itu bahaya. Meskipun nggak kelihatan, tapi spiritnya masih ada. Ideologinya masih ada. Orang di akhir zaman itu kan mikirnya akhir antikristus. Sibuk soal 666. Dikuliklah, dicari tahulah. Oh 666 ini adalah akronim dari nama seseorang. Oh Donald Trump, oh nilainya 666. Banyak tuh bukunya yang kayak gitu. Kita fokus sama faktor eksternal, kita lupa bahwa ada bahaya laten yang tersembunyi, yang tidak kita sadari, yang bisa membuat kita terhilang nanti di akhir zaman. Apa itu? Kita menjadikan ibadah hanya sekedar kewajiban. Hari Minggu ke gereja, ibadah, mau makan doa, ibadah, sapa sesama orang Kristen, shalom, ibadah. Saya pernah dengar orang negur seseorang. Orang ini negur si temannya ini, shalom. Terus temannya ini cuek aja. Ih, gue kasih salam gak dibales loh. Wah rugi loh, dosa tahu nggak? Kalau terima salam, balas salam dong. Salam itu berkat, dia panjang lebar gitu. Saya geli aja sama diri saya sendiri gitu ya. Ada ya orang kalau ngucapin salam tuh pengen dibales gitu ya. Tapi banyak orang mengatakan kalau sudah shalom itu ibadah. Ya. Semua dikerjakan tanpa rasa. Kenapa kewajiban? Saudara yang ngucapin shalom sama orang lain itu ada rasa nggak? Ada rasa nggak? Ngerti nggak shalom itu apa? Nah ini saya mau ngomong dulu. Ngerti nggak kata shalom itu apa? Shalom aleichem itu arti harafiahnya apa? Damai sejahtera untukmu. Itu bukan salam, itu doa. Makanya orang Yahudi, orang Israel, orang Muslim, orang-orang yang punya agama dari Timur Tengah itu memahami bahwa itu adalah berkat yang diucapkan. Makanya kalau orang Muslim, kalau dia ngasih salam, Assalamualaikum, itu wajib. Waalaikumsalam. Karena dia melemparkan berkat, maka orang yang terima berkat dari saya, mestinya etikanya memberkati saya lagi, meskipun hanya lewat doa ucapan itu. Tapi orang Kristen kan shalom, shalom. Ada anak dikasih nama shalom. Ada restoran Padang namanya shalom. Chinese food namanya shalom. Nggak ngerti arti kata shalom itu apa. Jualan tokonya shalom, tapi jualannya nipu. Apakah itu shalom? Nah shalom itu sama assalamualaikum sama. Jadi Bapak Ibu nanti kalau lu nanti ada orang jajan di toko lo. Assalamualaikum kok. Apa jawab lo? Aleichem shalom. Dibakar toko lo, tau gak? Kalau dia assalamualaikum ya jawab aja waalaikumsalam. Lo jangan ada tuduhan, aduh aku dosa nih. Gak ada dosanya. Itu artinya sama, damai sejahtera untukmu. Orang Kristen Mesir, Koptik Mesir, itu nggak shalom aleichem, assalamualaikum. Sudah saya uji, saya ada di bandara Kairo Mesir, ketemu sama Rabi Koptik Mesir, terus saya bilang shalom Rabai, jawabnya waalaikumsalam. Saya bilang, jangan-jangan nih Pak Haji, gue salah, tapi emang bener kok pakai salib gede. Dan itu hal yang biasa. Ya, apalagi Amos sama Esther depannya katanya rumahnya Pak Haji gitu ya. Ya bagi saya tidak beretika kalau Pak Haji lagi nongkrong ngopi. Shalom Pak Haji. Ya, rumah lo bisa dibakar, lo diusir. Assalamualaikum Pak Haji. Pertama dia akan sejahtera. Wah udah dapat hidayah.
nggak apa-apa dibilang kita udah dapat hidayah. Emang kita udah dapat hidayah, makna shalom dan assalamualaikum sama. Ya, dan dia akan mengapresiasi kita. Coba deh, gituin Pak Haji lo. Tiap hari dapat rendang, gue yakin. Jadi pasti nggak mungkin dilupakan. Kita mestinya memahami ini, saudara. Ya, jadi sama-sama kita belajar, saudara. Ya. Harus dilakukan dengan rasa. Roma 12 ayat 1. Ini ayat yang saya mau bagikan juga untuk kita mendalami. Kenapa banyak orang Kristen itu beribadah tapi lahiriah semata? Karena nggak ngerti Roma 12 ayat 1 ini. Bersama saya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Supaya kamu memberikan tubuhmu. Kalau bahasa terjemahan Inggris yang benar tuh presence, your soul. Ya, present your body, soma. Ya, memberikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tolong garis bawahi persembahan yang hidup itu. Persembahan yang hidup tuh kadang-kadang kabur gitu dalam pemahaman kita yang berbahasa Indonesia. Sebab dalam konteksnya kita orang Kristen, persembahan itu ya rupiah gitu. Persembahan yang hidup maksudnya rupiahnya bisa Soekarno-nya goyang-goyang gitu, bukan begitu, saudara. Ya, dalam bahasa aslinya coba kita lihat slide-nya ya. Persembahan yang hidup itu menggunakan kata Yunani sosan tisian, saudara. Ya. Tisian sosan. Tisian sosan itu secara harafiah lebih tepat diterjemahkan menjadi kalimat dalam bahasa Indonesia korban yang hidup. Sesuai konteksnya, orang Israel itu kalau mau beribadah kepada Allah, orang Israel itu kalau mau mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, mereka harus memberikan korban persembahan yang hidup. Korban kambing domba yang hidup, merpati kalau miskin yang hidup, dan semuanya harus tak bercacat celah. Gak bisa memberikan persembahan, alah imam, kambing juga sama-sama kambing, nanti kalau udah disembelih juga dagingnya rasanya sama. Saya kasih daging yang mati aja, kambing yang mati, orang matinya juga di luar, tadi kelindes sama kereta, gak bisa. Juga, alah imam, jangan bikin susah saya lah. Itu cuma kebaret dikit doang, cuma ada beset dikit doang, ada darah kecil doang sedikit. Masih bisa lah ditutup-tutupi. Kalau cacat meskipun kecil nggak boleh. Jadi persembahannya harus yang hidup. Hidup itu artinya apa? Sempurna, perfect. Maka saudara, kalau saudara mau beribadah yang tidak lahiriah di akhir zaman ini, maka beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Benar-benar hidup gitu loh. Ketika waktunya memuji Tuhan, memuji dengan hidup. Ketika menyembah Tuhan, menyembah dengan hidup. Gak usah pedulikan kiri kanan. Kalau kita mau tepuk tangan yang sungguh. Kita mau meloncat yang sungguh. Tapi banyak orang di gereja tepuk tangan karena kiri kanannya tepuk tangan. Meloncat karena kiri kanannya loncat. Sebab kiri kanan loncat, kalau gue diem aja gue kayak orang aneh nih. Maka dia loncat-loncat. Ngapain lo? Ikut-ikutan aja. Transfer loncat-loncat. Gak bener nih. Kalau saudara emang anaknya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, calon Raja Jawa berikutnya, masa loncat-loncat? Nangkep gak saudara? Tapi kalau saudara misalnya memang orang dari keluarga atau budaya yang sering loncat-loncat kayak orang Papua. Orang Papua kan nari nyanyinya aja geraknya luar biasa. Saya mah kayak orang Afrika sana. Makanya gereja Afrika itu gereja yang hidup. Memang kenapa? Karena memang gayanya seperti itu. Joget tiba-tiba. Saya pernah satu kali diundang di gereja Afrika begitu, saudara. Ada yang translate gitu ya. Ya satu orang joget keluar ya. Semuanya joget. Dan akhirnya ya waktu penyembahan pujian molor, panjang. Karena masih dalam hadirat Tuhan. Nah bagaimana saudara? Persembahan atau korban yang hidup itu seperti yang Yesus lakukan. Dia berikan hidupnya yang terbaik, menyerahkan dirinya pada salib. Dilakukan Yesus karena cinta. Maka orang yang benar-benar mau beribadah bukan sekedar kewajiban, maka dia akan beribadah. Entah itu namanya berjemaat, entah itu namanya melayani Tuhan, tapi mereka lakukan itu semua dengan dasar cinta. Bukan semata dilakukan karena tunduk, taat sama gembala. Oh, saya melayani, saya beribadah karena dijadwal. Ada banyak orang ke gereja kalau dijadwal, kalau nggak dijadwal nggak ke gereja.
Saya tidak menyindir siapa-siapa. Ini saya amati sejak saya 17 tahun lalu jadi pendeta. Saya punya teman WL dulu di gereja lama. Kalau di jadwal ya melayani. Kalau lagi di skorsing tidak dapat jadwal, dia kelayapan kemana hari Minggu nggak ada ke gereja. Kita ini bukan robot, saudara. Hari ini, Bapak Ibu yang punya uang berlebih tentu jangan-jangan di rumah sudah punya teknologi robot. Ada robot yang bisa nyapu. Harganya sekitar 8 juta gitu. Tinggal dinyalain aja, dia bisa nyapu sampai sudut-sudut rumah. Tinggal kasih sabun di atasnya, dia bisa ngepel dengan presisi. Tapi saudara bukan robot. Meskipun hari ini, saya baru baca juga, dapatkan informasi. Para ilmuwan di luar negeri sana sudah bisa membuat robot yang bisa mengekspresikan cinta. Tahun-tahun ke depan akan tahun-tahun gelo, saudara. Saya berani prediksi, bukan bernubuat ya. Nggak sampai 10 tahun. Saudara nanti jalan ke Ion, saudara jalan ke SMS, ke Living Word. Saudara berpas-pasan sama, kau pikir orang ternyata robot. Karena dari video yang saya lihat, gesturnya dia, bahkan kerut dia ketawa, kerut dia marah. Pandangan dia ketawa, pandangan dia marah. Itu bisa beda dan dia bisa mengekspresikan. Jadi ada modul-modul komputerasi yang luar biasa sehingga kalau kita berbahasa dengan dia dengan aku sayang lo sama kamu. Dia tahu kita sedang mengungkapkan cinta sama dia. Dan dia juga bisa berkata-kata aku juga. Dengan bahasa yang mirip dengan mengungkapkan perasaan. Kalau dulu kan enggak. Robot kan zaman saya SD. Saya mau es krim. Terima kasih. Selamat datang. Nanti ke depan enggak. Dan kulitnya gak lagi dari besi atau baja. Sudah dari lateks. Udah mirip dicubit bisa. Bapak Ibu gak tahu ya. Kemana aja lu? Nonton YouTube nonton apaan? Jangan-jangan infotainment doang. Gosip doang. Nonton hal-hal ini saudara. Di Jepang itu sudah menjadi teman hidup robot itu. 5 tahun lalu saya khotbah soal boneka seksual. Ke depan saudara boneka seksual itu bukan boneka kaku yang baru dimain-mainin sama tangan baru bisa bergerak. Nanti benar-benar kayak orang. Lah kalau robot saja sudah bisa mengekspresikan cinta, masakan saudara beribadah kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mencintai saudara, tidak melakukannya dengan cinta. Jangan seperti orang Israel dan Yehuda. Kalau ada orang yang mengatakan orang Israel itu tidak menyembah Tuhan, bohong. Suruh belajar lagi dia teologi dengan benar. Orang Israel, orang Yahudi itu menyembah Tuhan. Cuma sinkritisme, menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan tuh jangan kau pahami mereka menyembah kepada Adonai, terus mereka juga menyembah kepada Baal di waktu yang bersamaan, di rumah mereka yang sama. Bapak Ibu juga kalau memahami begitu kurang tepat. Baca baik-baik kitab dari Perjanjian Lama. Tawarikah. Banyak orang Israel itu tetap menyembah kepada Tuhan, tapi mengizinkan penyembahan kepada Baal, penyembahan kepada dewa-dewa ada di sekitar mereka. Mereka di sini menyembah kepada Tuhan, mempersembahkan korban di mezbahnya Tuhan. Gak berapa jauh dari situ ada mezbah bagi dewa Molok. Itu yang Tuhan tidak berkenan. Kau izinkan ada ilah lain di hadapanku, kata Tuhan. Meskipun orang Israel tidak menyembah dewa Molok, tapi mengizinkan itu. Dan itu kan dilarang Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Joshua masuk kepada Kanaan, kan dia bilang sikat habis semuanya. Jangan kompromi. Nah karena Israel mendua, beribadah dengan tidak cinta kepada Tuhan. Ya pokoknya udahlah ini kan warisan leluhur ya. Apa yang sudah diajarkan turun-temurun bahwa nenek moyang kita menyembah kepada Adonai, kepada Elohim, kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya udah kita kerjakan. Nenek moyang kita melakukannya seperti ini, kita lakukan juga begini. Ngikutin aja, tapi tidak dari hati. Seperti banyak orang Kristen datang ke hari Minggu karena ya bapaknya hari Minggu ke gereja.
neneknya hari Minggu ke gereja. Dia tahu orang Kristen hari Minggu harus ke gereja. Tapi dia tidak pernah ke gereja sepanjang dia hidup dengan rasa cinta kepada Tuhan. Jadi kewajiban. Dan sebagai pelayan Tuhan, banyak orang juga melayani Tuhan hanya karena kewajiban. Bapak Ibu tahu peristiwa yang lagi heboh-heboh polisi tembak-tembakan itu katanya? Ya, ternyata bukan tembak-tembakan. Ketika saya dapat berita itu, saya cukup kaget karena ada satu bintang satu yang saya kenal. Dulu sama-sama melayani di sebuah gereja, sama-sama tim gembala, saudara. Saya cuma pendeta, beliau saat itu masih AKP, Ajun Komisaris Polisi, Melati 1 Mayor, di bidang keamanan. Jadi kalau gembala pelayanan di Balai Sarbini, saya pasti ketemu sama dia. Melayani dengan benar, sungguh. Saya tahu orangnya saat itu ya tegas, baik. Saya bahkan sempat mendoakan kok akan jadi jenderal. Dan benar, bintang 1. Tapi yang saya dapatkan informasi ya, dia menutupi fakta atau tidak mau mengungkap fakta. Mungkin dapat tekanan dari atasannya yang bintang 2, saya nggak tahu. Tapi itu yang terjadi sehingga dia akhirnya dinonaktifkan. Kalau seorang yang benar-benar melayani Tuhan dan melayani Tuhan itu bukan kewajiban, maka diperintah untuk berbuat jahat, dia tidak akan mau. Dia tidak akan pernah mengkompromikan dirinya untuk berbuat dosa. Saya sedih. Orang yang saya kenal, orang yang saya tahu, terlibat hal-hal yang bagi saya konyol. Akhirnya peluang dia dapat 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, menurut saya akan hilang. Menurut saya dia akan stuck di situ. Saya dulu juga kenal polisi, sama-sama melayani di gereja lama. Sudah komisaris besar, sebelum ada Dewe, berarti 8 tahun lalu. Sudah melatih 3, melayani Tuhan luar biasa. Kalau saya datang ke kota tempat dia melayani, saya di-entertain. Dia ngomong, wah saya akan doakan Pak Pendeta, saya mau jadi perwira yang benar-benar takut akan Tuhan, bla 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 bla. Suatu hari dia dimutasi ke Jakarta menjadi Kapolres di satu wilayah di Jakarta. Wah itu udah terang benderang. Di angkatannya dia bersaksi dia adalah yang pertama dapat melatih 3. Prospeknya cerah. Tapi gak lama kemudian dia dinonaktifkan dan 8 tahun hari ini. Baru saya cek kemarin, gara-gara ada teman bintang 1 ini, saya cek kan. Di mana dia? Ya, cek kemana Pak Pendeta? Ya ke Google lah, apa susahnya sekarang sama Google. Saya klik aja namanya dia. Dia sekarang ada di Sumatera, masih dengan melatih 3. 8 tahun melatih 3. Dia orang yang paling pertama di Akademi Kepolisian di angkatannya yang dapat melatih 3. Dan sekarang dia tetap melatih 3. Dan saya terkejut. Ternyata teman saya yang masih melatih 3 dan sekarang di Sumatera itu, satu angkatan dengan bintang 2 yang ada kasus ini. Sama-sama angkatan 94. Padahal dia dulu bersaksi dia pertama kali dapat melatih 3. Tapi temannya udah bintang 2, dia masih melatih 3. Soal ada politik dalam kepolisian saya nggak urus. Tapi tentu dia bisa di-stuckkan begitu karena ada kasus. Maka saya mengajak kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh, bukan cuma karena kewajiban. Kalau karena kewajiban ya saudara gak akan dari hati. Seperti saya bilang, saya bukannya gimana, ya saya mau kasih contoh diri saya meskipun saya tahan-tahan tidak terlalu banyak bersaksi tentang diri saya sendiri. Tanya istri saya saksinya. Ya. Setiap pulang dari habis antar ibu, badan saya capek, jujur aja, nungguin itu di Darmais. Ya. 1 jam, 2 jam, nggak ada yang bisa saya ajak ngobrol karena saya bilang sama ibu saya sama Sirvi, kalian duduk di tempat yang enak ya, di tempatnya empuk, agak jauh yang dingin, saya bilang gitu. Biar gue lah yang bersikut-sikutan sama orang-orang nunggu dipanggil itu. Itu kan capek nunggu dipanggil. Yang seperti saya bilang kemarin, udah tinggal 1 orang, tinggal ibu saya, tiba-tiba loh, sus kok ibu saya nggak dipanggil? Sebentar Pak, dokternya dipanggil rapat. 1,5 jam loh. Tinggal ibu saya.
Ya, dokternya bisa lari rapat 1,5 jam, kami harus nunggu, bayangin saudara. Tapi mau gimana? Ya. Nah, pulang ke rumah tuh capek, tapi saya tadi bukan kewajiban, saya punya tanggung jawab. Saya ada program Deep Talk with Pase yang saya bilang sama semua yang ngikutin, saya akan berusaha semaksimal mungkin setiap hari tayang. Maka meskipun capek, kadang-kadang belum mandi, saya sebelum sampai Alam Sutra, saya bilang sama Phil, siapin lampu semuanya. Saya mau langsung rekaman. Saya rekaman. Paling nggak 2 episode, sehingga paling nggak buat nanti malam sama buat besoknya masih bisa nafas. Tapi saya lakukan. Boleh dicek aja muka saya di Deep Talk with Pase. Ada lagi sungut-sungut. Capek gitu. Nada saya kesel gitu. Kenapa? Karena saya lakukan dengan cinta. Melakukan segala sesuatu dengan cinta, saudara. Supaya kita tidak beribadah secara lahiriah saja. Yang terakhir, yang ketiga. Kenapa banyak orang Kristen di akhir zaman beribadah secara lahiriah saja? Karena mereka beribadah, jangan-jangan saudara nih, dilakukan untuk mencari kepuasan batin. Untuk mengisi hati yang kosong. Aduh, saya lagi hampa. Saya ke gereja Aduh, saya lagi depresi, diputusin pacar. Saya gak ngerti hari Minggu ngapain. Nanti kalau bengong di kamar doang, inget si dia lagi. Saya ibadah Jadi beribadah itu karena mengisi kekosongan hati atau batin. Salah gak sih Pak Pendeta kalau ditinggal pacar? Salah sih gak Pak Pendeta kalau misalnya suami selingkuh? Salah sih kalau kita lagi depresi, lagi stres kita ke gereja? Gak salah. Tapi salah kalau itu menjadi motivasimu ke gereja. Berarti kalau motivasimu ke gereja karena depresi, karena mencari kepuasan batin, karena lagi stres, ketika stresnya hilang, depresinya hilang, masih ke gereja nggak kira-kira? Enggak. Nah saudara, biji mata Tuhan, di akhir zaman kita harus beribadah karena kita pengen mencari kebenaran yang sejati itu. Jadi kalau mencari kebenaran, maka dia datang ke gereja memang ingin mencari Tuhan. Dia bukan orang yang memilih, pendetanya siapa yang khotbah, temanya apa, pasti lagi temanya akhir zaman, seru nih, ini emang pendeta akhir zaman, maka datanglah dia ibadah. Ketika temanya saya, bagaimana kuasa dari persepuluhan, ngomongin persepuluhan ya, malas deh, gak datang ke gereja. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Kalau ada orang yang lagi suka menyembah karena lagi melo gitu ya, dia suka nyembah Tuhan sambil nangis, maka dia ke gereja. Tapi gereja penyembahannya kurang asik. Dia cari gereja yang penyembahannya bagus. Tapi ketika hatinya udah gak melankolis lagi, dia suka yang punya beat bek, dia gerejanya udah gak dapat lagi. Cari gereja yang kayak diskotik. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Saya tanya sama saudara, ya di atas ya, tidak di atas tidak, tolong jawab di hatimu. Bagaimana motivasimu dalam beribadah? Kau sedang mengisi kepuasan batinmu semata atau kau benar-benar sedang mencari kebenaran yang sejati? Kalau saudara hanya mau memuaskan hatimu semata, mengisi kekosongan batinmu, maka gak heran kau akan berusaha mencari yang enak di kupingmu. Tahu gak kenapa orang Kristen itu sukanya mencari yang enak di kuping? Karena orang Kristen gak mau cari kebenaran yang sejati. Kalau orang Kristen kebanyakan dan saudara menjadi orang yang mau dengerin khotbah kalau khotbahnya enak di kuping, maka gak heran, tunggu waktu aja saudara akan mengikuti guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengkhotbah bayaran. Kenapa saya bilang begitu? Karena bagi saya guru-guru palsu itu muncul karena saudara. Kita belajar ekonomi di SMA. Anak saya, Sion, ngambil, Fisika. IPA. Tapi dia tetap dapat ekonomi, akuntansi. Ya. Dalam hukum ekonomi dasar apa? Ada supply and demand. Ada barang karena ada permintaan. Indomie lagi mau naik harganya 3 kali lipat. Gara-gara gandum susah, benar ya? Guru palsu juga. Kenapa guru palsu sekarang banyak? Jangan kau berpikir, ini udah akhir zaman. Enggak, karena saudara emang yang membuat mereka ada. Saudara suka dengarnya orang-orang yang jelek-jelekin agama lain. Saya sebut aja lah, jelek-jelekin Islam.
Pokoknya dia kalau udah khotbah jelekin Islam, khotbah pokoknya jelekin agama lain, pakai ayat-ayat agama lain dan ditertawakan, dan saudara suka dengan hal itu, maka nggak heran orang-orang model begini muncul di permukaan. Wah, orang Kristen tuh sukanya sama setan. Maka ketika ada pendeta khotbah soal setan, viewernya banyak, maka muncul itu orang-orang yang ngomong-ngomongin soal setan itu. Saya berharap jemaat The Way nggak ada lagi yang terlalu terkagum-kagum sama setan. Saya bilang kan, saya udah khotbahin ini kan, setan itu nggak seperti menakutkannya seperti yang dibayangkan orang Kristen. Saya bahkan ngomong nih, dari dosa yang dilakukan orang Kristen, kalau dianggap ada 100% prosentasenya, 70% orang Kristen berdosa karena memang salahnya dia. Dan 30% karena faktor eksternal. Tapi banyak orang Kristen gak mau begitu. Dia kilaf, dia jinah sama perempuan lain, dia pikir, Pak Pendeta tolong doakan saya, kemarin saya jinah sama perempuan lain. Kenapa? Saya dirasuk setan. Lu aja yang gatel. Banyak perempuan sekarang menjadi tahanan, buronan, gara-gara arisan. Orang kalau ikut arisan tuh hati-hati saudara. Ya. Orang tuh kalau dapat arisan, udah dapat arisan biasanya malas bayar berikutnya. Bener gak? Maka meskipun yang ngajak teman sendiri ya udahlah ngapain lah. Toh sama aja gitu kan. Emang kalau kau ikut arisan, kau dapat lebih besar daripada kalau kau nabung seperti biasa kan enggak. Bahkan dipotong ada biaya apa namanya tuh? Bandar. Hah? Bukan makan-makan yang apa namanya yang kepalanya tuh apa namanya? Belakang-belakang nggak tahu lah. Gue mau jelek-jelekin loh belakang-belakang. Apa tuh? Ya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ya. Jadi ya ada demand. Ya seperti saya bilang kan. Saya pernah kan dikirimin saudara, saya lupa. Tapi pastinya jemaat The Way lah, siapa gitu. Tapi jemaat The Way bukan jemaat baru lah, jemaat yang tahu saya dulu dari gereja mana gitu. Ketika gembala saya meninggal, gak lama kemudian saya dikirimin linknya. Ada seorang pendeta yang bilang dia didatangi roh pendeta gembala saya itu dan mengatakan, tolong saya sedang menderita di neraka. Terus dia ngomong di TikTok atau di Instagram gitu. Terus linknya di-share ke saya. Saya langsung pertama kali dalam kesempatan pertama, aduh ini kok kayak gini-ginian di blast ya. Tapi karena saya tergelitik, ini orang udah tua juga, agak botak-botak itu kan yang ngomong itu kan. Ini mestinya orang berhikmat, karena kalau orang botak tuh katanya orang pinter kan. Ya, dia pikir dia pinter kalau botak di depan belakang. Terus saya cek tuh di YouTube-nya dia, YouTube si pendeta itu. Dari awal baru muncul sampai paling awal ketika dia buka YouTube. Ya isinya cuma model-model TikTok itu. 3 menit, 2 menit. Saudara-saudara, Yesus adalah Tuhan. Ngomong-ngomong 2 menit. Terus dia rutin, akhirnya dia awalnya gak pakai nama pendeta di depannya. Ya. Terus akhirnya karena banyak, saudara tuh begitu juga sih. Ya. Lihat di YouTube, lihat di TikTok, lihat di Instagram, ada orang pakai kutip-kutip ayat-ayat. Terus udah kau bilang, Pak Pendeta, siapa dia? Wong di satu link YouTube-nya itu nggak ada dia khotbah di mana, dia dari pendeta apa, di kolom deskripsinya nggak ada jelas dia dari gereja mana. Terus kau dengar orang-orang model begini. Ya saya nggak tahu sih gembala saya di neraka atau di surga ya. Itu bukan haknya saya. Tapi kalaupun iya ngapain saya ngomongin sih saudara? Itu masuk pelanggaran undang-undang pencemaran nama baik nggak? Yang mati bisa bangun lagi nggak ngelaporin tuh. Itu pencemaran nama baik kalau nggak salah. Cuma karena yang diomongin orang yang sudah mati ya gimana gitu saudara. Nah yuk sama-sama kita belajar saudara ya. Kenapa kita itu suka dengan hal-hal seperti itu. 2 Timotius 3 ayat 4b. Ayat 4 ya kita baca. Sama-sama saya ya. Suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, belaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah ini dia. Kenapa orang di akhir zaman beribadah lahiriah? Karena mereka hanya memuaskan kebutuhan batinnya yang kosong itu. Bukan benar-benar mencari kebenaran sejati. Kenapa? Karena mereka memang menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Orang yang menuruti hawa nafsu tidak menuruti Allah ini ayat 2. Ayat 2 disebut apa?
Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, akan menjadi pemfitnah, akan berserontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, koma yang terakhir apa? 3, 1 ya. Tidak mempedulikan agama. Ada kata agama di sini. Berarti bagi saya dari ayat-ayat ini saya bisa simpulkan bahwa orang di akhir zaman, kenapa banyak orang beribadah secara lahiriah? Karena banyak orang itu bukan mencari kebenaran yang sejati. Mereka beribadah, tampaknya beribadah, tapi ingin memuaskan keinginannya, mencari yang enak di kupingnya sendiri. Kenapa? Karena kata 2 Timotius 3 ayat 4 tadi, mereka itu lebih memuaskan hawa nafsunya daripada menuruti Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mempedulikan agama, menurut ayat 2. Tapi kata agama di sini kurang tepat kalau diterjemahkan agama, saudara. Karena kata agama di sini munculkan slide-nya, ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2 ini, kata agama di sini itu berasal dari kata anosioi. Anosioi ini dari kata dasar anosios. Yang secara harafiah kalau kita lihat kamus Strong, itu artinya unholy atau profane. Unholy itu tidak kudus, profane itu duniawi. Maka saudara, tidak mempedulikan agama itu sebenarnya tidak mau hidup kudus. Hidupnya duniawi. Jadi kalau ada orang yang hidupnya tidak mau kudus, hidupnya sangat duniawi, ukurannya materi, ukurannya lahiriah, ukurannya kepuasan batin, maka nggak heran dia akan seterusnya memuaskan hawa nafsunya. Dia sudah dapat, dia merasa kurang, dia mau lagi. Nggak ada capeknya. Yang dikejar hal-hal yang memang bersifat tadi, unholy, profane tadi. Itulah yang disebut dengan tidak beragama menurut terjemahannya LAI. Cuma kalau agama kan kata agama apa dalam bahasa Indonesia yang benar itu? Makanya saya bilang banyak dalam terjemahan LAI ini saya kurang sependapat. Ya. Nggak tahu, saya belum direspon sama orang yang punya duit gitu ya. Kalau ada orang punya duit, terus teman-teman saya yang jago bahasa Yunani, bahasa Ibrani, itu mau bersama-sama, kepengen itu. Kita terjemahin aja Alkitab sendiri yuk. Kita buat lembaga Alkitabnya Seno gitu. Plus singkatannya. Bukan LAI. Dan di luar negeri hal yang biasa itu. Ada banyak gereja yang punya terjemahan Alkitab sendiri. Cuma di Indonesia saja kayaknya kalau bukan terjemahan LAI itu udah dianggap sesat aja. Padahal banyak kalau boleh jujur. Anosios ini bukan agama, unholy. Jadi orang yang beribadah lahiriah itu tidak mempedulikan maunya Tuhan. Lebih menuruti hawa dagingnya, duniawinya. Ada satu lagi ayat yang saya mau share sama semua di sini. Matius 15 ayat 9. Matius 15 ayat 9. Yuk bersama saya. 3, 1 ya. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah loh. Jadi banyak orang beribadah itu ya. Ternyata mengikuti ajaran perintah manusia. Bukan ajaran dan perintah Tuhan. Bapak Ibu paham gak ini? Saya takutnya semua begitu nih. Saya beritahu saudara ya. Khotbah yang saya lakukan hari ini, detik ini, itu adalah tafsir. Tafsir saya. Maka sebenarnya hari ini sedang mengajarkan ajaran saya. Kalau saya ngasih perintah saudara, ini perintah saya. Memang bukan ajaran yang semena-mena, semaunya sendiri, bukan perintah yang tiba-tiba muncul. Saya menafsirkannya dari firman Tuhan. Tapi tetap ada unsur sayanya di sini, Bapak Ibu. Itu kenapa berkali-kali saya bilang jangan kasih stempel pendeta itu malaikat. Mentang-mentang sudah melayani Tuhan di mimbar itu adalah orang kudus. Enggak, saudara. Saya sudah nggak ngomongin orang lain, saya sudah ngomongin diri saya sendiri. Makanya saya sering bilang sama saudara kan kalau saya khotbah, jangan diaminkan. Didengar aja dulu. Digumuli lagi. Dogmatika, doktrin gereja. Kayak tadi Pak Wijaya pimpin perjamuan. Yuk kita perjamuan angkat roti lebih tinggi di atas kepala. Itu firman Tuhan atau ajaran Pak Wijaya? Ayo jujur. Ada nggak ayatnya? Ayo saudara kalau perjamuan kudus kata Yohanes kita harus angkat hosti lebih tinggi di atas kepala kita. Makanya jangan pakai baju yang you can see. Nggak ada itu ajaran Pak Wijaya. Pak Wijaya terima dari saya dulu pahami dari gereja lama saya, gembala saya. Nah kalau saudara nggak ngerti, akhirnya kalau ada orang perjamuan kudus nggak angkat, dosa.
Ini gak bener ini. Kok perjamuan kudus tidak diangkat tinggi? Nangkep gak saudara? Nah makanya saudara, saya mengajak saudara untuk mulai mencintai Alkitab itu loh. Bapak Ibu yang ikutin Deep Talk with Pase ada gak di sini? Gak ada. Coba deh perhatikan ya. Bapak Ibu nanti gak usah nonton deh kalau gak mau nonton. Lihat aja beberapa Deep Talk with Pase di minggu kemarin. Kalau saya bikin judulnya nih, penghukuman Tuhan di akhir zaman, ada akhir zamannya, itu viewernya bisa 300-an. Tapi kalau saya kasih judul cuman iman yang benar, itu yang nonton 100 aja udah alhamdulillah loh. Nangkep saudara? Jadi yang saya mau katakan tuh apa? Banyak orang itu ya tadi suka sama yang dia pengen denger. Dia lupa bahkan ketika saya yang dianggapnya hebat sekalipun ngomongin akhir zaman, ini juga ajaran saya. Saya berani yakin apa yang saya ajarkan tentang akhir zaman banyak berbeda kok. Saya ngajarin soal Satan aja banyak yang berbeda dan hampir sebagian besar pendeta-pendeta saya yakin tidak sepakat dengan saya soal ajaran saya soal Satan. Pendeta bilang Satan itu sejak kitab Kejadian, sejak Taman Eden sudah berdosa. Saya bilang enggak. Mana ayatnya Satan ada di Taman Eden? Itu Pak yang goda Hawa itu kan Satan. Dari mana? Ular. Tapi Pak ular itu Satan yang menyerupai ular. Dari mana ayatnya? Itu tafsiran lu. Bahkan di perjanjian lama, bahkan kalau sekarang kau tanya sama Rabi Israel, tidak ada yang mempercayai bahwa ular itu adalah Satan. Padahal orang Israel itu menganggap perjanjian lama adalah kitab sucinya. Nggak ada yang menafsirkan begitu. Jadi Satan itu kapan Pak baru berontak kepada Tuhan? Nah kan saya udah bilang di Wahyu 12 jelas. Ketika peristiwa Yesus berinkarnasi. Baca Wahyu 12. Jadi sebelum peristiwa inkarnasi yang pertama, kelahiran Yesus yang pertama menjadi manusia, Satan itu apa Pak? Ya makhluk surgawi. Sebagai apa di sana Pak? Kalau kau baca, sebagai jaksa. Dia menghakimi orang-orang. Di Ayub dia ada di situ menghakimi Ayub. Tapi bukan dalam konotasi jahat. Emang tugasnya memang mendakwa Ayub. Imam besar Joshua di Maleaki juga dia sedang mendakwa Imam besar Joshua. Tapi bukan mendakwa yang abal-abal, emang tugasnya mendakwa. Namanya pengadilan harus ada pembela dan pendakwa. Satan itu perannya seperti itu. Nah saudara kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Nah untuk saudara tidak disesatkan oleh ajaran dan perintah manusia, makanya bacalah Alkitabmu. Itu kenapa saya bikin Deep Talk with Pase. Viewernya cuma 300. Paling banyak. Saya bikin khotbah atau materi yang heboh-heboh. Saya misalnya bikin program nih. Vladimir Putin adalah antikristus. Gua berani hakul yakin. Gak sampai seminggu 20.000 viewernya ada. Saya bisa gak bikin program seperti itu? Membuat saudara akhir percaya dengan asumsi hipotesa saya. Bisa. Wong, akhir zaman saya udah kata meluar kepala. Saya pakai ayat-ayat aja. Saudara kan cuma pokoknya baca, oh ayatnya benar begini. Nggak lihat konteks kan. Kan muka-mukanya muka-muka begini semuanya. Gampang bodohi banyak orang Kristen mah. Tapi saya nggak mau. Gopo viewer banyak. Gopo dapat AdSense dari YouTube banyak sekalipun. Kalau saya menjadi seorang penyesat, maka saya mengajak saudara Deep Talk with Pase, ngobrolin Alkitab. Saya nggak pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani loh di tadarusan Alkitab itu. Karena banyak orang tuh, Allah kalau Pase itu enak aja gitu nafsirinnya. Pase kan punya ilmu. Saya cuma baca, bahkan ya di atas ya tidak di atas tidak. Saya lagi ngebahas Habakuk. Habakuk pasal 1, 2, 3. Ketika saya mau rekaman, saya nggak baca Habakuknya dulu. Saya baru baca Habakuknya ketika sudah on. Supaya apa? Supaya saya bisa memahami saudara yang kesulitan untuk baca. Jadi kalau saudara yang berilmu menganggap, tadarusan Pase itu cetek ilmunya. Memang seperti itu, saya nggak ada kamus, nggak megang handphone. Pokoknya apa yang di Habakuk pasal 1 dalam terjemahan LAI yang saya baca, itulah yang saya bagikan. Kalau Tuhan nggak ngomong, ya udah. Makanya dalam Habakuk ada yang setengah jam selesai, ada yang bisa 1 jam. Kalau Tuhan tiba-tiba bersuara di hati saya, bisa ngomong ngebacot macam-macam, panjang. Saya kepengen saudara begitu.
Nggak perlu ilmu teologi untuk mengerti Alkitab selama kita datang kepada Tuhan dengan hati yang haus. Dan itu jauh lebih baik, saudara, daripada apa? Mendengarkan khotbah. Jadi nanti pasti kalau saya nggak mau dengerin pasti lagi karena saya baca Alkitab, boleh. Silakan kalau kau memang memahami begitu. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Percayalah bahwa hal-hal di akhir zaman, pembodohan umat Tuhan, itu akan semakin masif. Jadi kalau sudah dengar khotbah pendeta, selidiki dulu tuh pendetanya dari mana gitu. Ya, gerejanya mana, sekolahnya di mana gitu. Rekam jejaknya dilihat. Sebab hari ini gampang orang jadi pendeta kok. Pak Robi bisa jadi pendeta, Pak. Lo tinggal post aja di TikTok. Saudara, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka saudara percaya kepada Tuhan. Ada amin? Amin. 1 menit kan, Pak? Rutin aja lo kutip-kutip begitu. Nanti gue yakin, aku yakin, taruhan yuk. Nanti ada orang DM lo. Pak Pendeta, tolong doain jadi pendeta, saudara. Gampang. Pak Jos juga bisa, Pak. Kalau mau. Ya, semudah itu menjadi pendeta akhir zaman, saudara. Maka hati-hatilah dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Saya tidak bilang ajaran saya dan Dowe ajaran yang paling benar, enggak. Kami juga berusaha saja. Yang penting kami tulus. Ada nggak salahnya pasti mengajar? Ada. Pengajaran saya soal Satan 5 tahun lalu, bagi saya salah. Saya bilang Satan itu adalah Lucifer. Lucifer itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah siapa? Helel ben Syakar. Ada tuh di YouTube masih ada. Lucifer bukan nama Satan. Nama sebenarnya adalah Helel ben Syakar. Kenapa? Lucifer itu dalam terjemahan hanya ada di kitab Septuaginta. Di kitab terjemahan lain gak ada. Yang benar bahasa Ibraninya Helel ben Syakar. Jadi kalau ada orang bilang namanya Satan adalah Lucifer, itu orang yang masih belajar. Itu terjemahan Yunani. Yang benar adalah Helel ben Syakar. Itu masih ada di YouTube. Saya gak hapus. Sengaja. Supaya saudara tahu perubahan pemahaman saya. Hari ini saya berkata, Satan itu sebelum kelahiran Yesus masih makhluk surgawi. Tapi apakah itu kebenaran sejati? Sekarang iya. Saya memahaminya begitu, saya berani mengajar begitu. Tapi nanti tiba-tiba Tuhan sentil saya. Ngaco loh Sen. Ya, terus saya dalam roh dibawa. Nih, 4.000 tahun yang lalu. Nih, si setan begini, nih. Saya turun lagi jadi manusia. Kira-kira masih berani gak saya ngajarin Satan itu baru berdosa ketika Yesus lahir? Saya pasti akan berubah. Selama saya tulus, dulu saya gak ada motivasi apa-apa. Emang itu yang saya pahami. Saat itulah itu yang saya yakini. Kalau saya sekarang berubah, ya memang seperti itu karena Alkitab ini grow, hidup. Maka yuk baca Alkitab, saudara. Ya. Mulailah hari ini beribadah dengan benar. Dan itu dimulai sekarang. Belajarlah hidup kudus, hidup saleh. Mulai dari hal yang mudah. Soal kejujuran itu hal yang mudah loh, saudara. Nanti ditanya ya, udah makan siang belum? Apa jawabmu? Nah, jujur. Tapi rata-rata saudara kan gak enak gitu kalau bilang belum. Kayaknya pengen banget ditraktir gitu ya. Udah. Ini hal kecil loh. Mulai mengabdi, mulai melayani Tuhan dengan cinta. Bagaimana mungkin kau bisa melayani Tuhan dengan cinta? Bagaimana kau mungkin menyembah Tuhan dengan cinta kalau kau gak jatuh cinta sama dia? Itu kan problem. Ya. Kalau sudah jatuh cinta itu akan jadi budak cinta. Di masa muda saya, ketika saya kuliah di Trisakti di Grogol, saya punya pacar itu sekolah akademi sekretaris di Tarakanita, di Bilimun, Duren Sawit, saudara. Saya nggak punya motor, saya nggak punya mobil, bayangin. Habis kuliah pagi, terus nggak ada kuliah lagi, pulang ke rumah bete, mikir, aduh pacar gue ada di sana, nanti dia jangan-jangan dia datengin sama cowok-cowok Duren Sawit lagi. Maka saya datang, naik ke Cawang, naik bis umum, terus naik mikrolet 13 apa berapa gitu, 16, itu sampai ke Persaki Duren 3, terus naik lagi, ya. Terus dari komplek Kavling DKI Duren Sawit jalan menuju ke kosannya. Setiap hari jadi budak cinta. Gak ngapa-ngapain,
Cuma ngeliatin aja, jemput dia keluar kuliah, sampai dia ke kos. Waduh, udah sore. Nanti kalau gue pulangnya malam dimarahin bokap nyokap. Cuma begitu doang. Kalau dipikir-pikir bodoh gitu. Tapi saya kerjain hampir tiap hari. Uang jajan saya habis untuk angkot dari Grogol, Durensawit, pulang pergi. Tapi kalau orang lagi dimabuk cinta kan begitu. Pernah gak gitu sama Tuhan? Jadi ngelakuin perintahnya Tuhan tuh karena cinta gitu. Melayani itu karena cinta gitu. Terakhir kisah ini akan saya tutup dengan tokoh yang namanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang bagi saya ini orang-orang yang sangat jelas beribadah dengan benar. Mereka jaga kekudusan dan kesalehan mereka. Ketika pertama kali masuk dalam istana Nebukadnezar, sebagai pangeran-pangeran mereka diberikan hak untuk makan santapan raja. Mereka bilang, kami tidak mau menajiskan diri kami dengan santapan raja. Padahal santapan raja itu santapan yang paling enak dan nikmat. Tapi dia tidak mau mengotori. Mereka tidak mau mengotori diri mereka dengan hal-hal yang haram. Dengan cinta. Teman-teman pangeran yang lainnya dari Yehuda, semua makan lahap makanan Nebukadnezar. Tapi mereka berempat menolak, tidak, berikan kami air dan sayur saja. Ketika juru makan, juru minum bilang, aduh nanti kalau kamu lapar, kami yang dihukum sama raja. Uji! Kasih kami waktu beberapa hari. Ketika kami makan sayur dan air saja, apakah kami lebih kurus dari teman-teman kami yang makan santapan raja? Ketika suatu peristiwa, Nebukadnezar bangun patung dan semua penduduk wilayahnya harus menyembah patung itu. Sadrak, Mesak, Abednego menolak. Ditangkap. Masukin ke dapur berapi. Mereka di situ berteriak, tidak, baca baik-baik. Mereka terus memuji Tuhan, sehingga tampak bukan 3 orang dalam dapur api, tapi 4 orang. Daniel, suatu ketika disirikin sama orang-orang pintar, karena dia lebih pintar dari semua orang yang ada di Babel. Mereka bermufakat, si Daniel itu gak ada salahnya, cuma satu salahnya dia. Dia beribadah kepada Allahnya. Kita bikin kerjasama, kita bikin Raja Darius bisa khilaf yuk. Maka mereka datang, Raja izinkan bikin aturan seminggu semua orang harus datang kepada dirimu. Bukan kepada dewa, bukan kepada Baal, bukan kepada Allahnya. Harus kepada dirimu. Maka mereka intip-intip Daniel. Ketika Daniel dapat berita bahwa semua rakyat harus datangnya kepada Raja. Gak boleh beribadah kepada Allahnya. Daniel justru naik ke sotoh rumahnya. Dan dengan kiblat ke Yerusalem dia berdoa kepada Allahnya Adonai 3 kali sehari. Apa kalau bukan karena cinta? Orang kalau karena cinta, seperti saya contoh tadi, contoh masa lalu saya di masa muda. Gak peduli meskipun uang di dompet tinggal 1.000, pokoknya kalau mau jalan-jalan. Ketika uang kurang, waduh, kalau gue bayar bis ini ke Cawang, nanti pulang gue gak bisa pergi. Saya bisa itu. Pura-pura aja gelantungan gitu, ditagih sama keneknya, diem aja. Kenapa? Karena kalau gue bayar, gue gak bisa pulang. Udahlah, belaga-belaga tidur. Ya bohong ya. Tapi karena cinta. Yuk sama-sama saudara. Lakukan segala sesuatu seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Beribadah dilandasi cinta kepada Tuhan. Lakukan dengan tulus, motivasi benar, dan siap dengan segala resikonya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego siap. Tapi ternyata Tuhan pelihara mereka dengan luar biasa. Artinya di akhir zaman ini, kalau kau jadi manusia akhir zaman yang memiliki motivasi beribadah kepada Adonai, kepada Yesus dengan benar. Meskipun resikonya nyawa, Tuhan akan pelihara saudara. Dan saya berharap kita semua bisa sampai di titik itu, di mana Tuhan dapati kita tak bercacat, tak bercela. Kita jadi manusia akhir zaman yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita doa.